Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman yang sedang mendengarkan dimanapun kalian berada. Selamat datang di obrolan santai episode ngobrol bareng mahasiswa berprestasi. Perkenalkan, saya Dinda Nur Hamidah sebagai host yang akan menemani obrolan kita hari ini. Di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan dekat dengan kehidupan mahasiswa, yaitu seputar prestasi mahasiswa. Topik ini penting banget karena hampir semua mahasiswa itu punya fase di mana dia membandingkan dirinya dengan orang lain. Nah, untuk itu kita akan ngobrol bareng sama Kak Fajar. Oke, boleh nih Kak Fajar dikenalkan lebih lanjut kepada audiens? Boleh dong Kak, perkenalkan nama saya Fajar Gumilarapan. Saya dari kelas 2025D, angkatan 2025 teman-teman. Oke, Kak Fajar sendiri punya beberapa prestasi di tingkat nasional maupun di akademik. Salah satunya adalah peraih medali emas predikat A dan juara 3 pada ajang nasional SEAOSM tahun 2024. Lalu ada juga finalis lomba cerdas cermat tingkat Kabupaten Blora tahun 2024. Lalu ada juga juara 1 lomba esai tingkat nasional oleh Universitas Negeri Surabaya tahun 2025. Dan juga yang terakhir adalah peraih medali Olimpiade IPS oleh UNESA tahun 2025. Oke, teman-teman semua, pasti yang pertama prestasinya Kak Fajar ini banyak banget ya. Jadi kayak emang sudah terbiasa lomba ya Kak Fajar ya? Iya, kebetulan dari SMA Kak. Oke, prestasinya sangat membanggakan ya. Tapi hari ini kita tidak hanya membahas hasil akhirnya saja, kan yang selama ini kita tahu, oh Fajar itu prestasinya banyak gitu kan, hasil akhirnya aja gitu ya. Tapi kita nggak tahu nih prosesnya Kak Fajar untuk mendapatkan hasil yang sangat memuaskan dan membanggakan gitu ya Kak Fajar ya. Oke, pertama-tama kita mau obrolin tentang ini Kak. Boleh dong Kak. Tentang gimana sih Kak awalnya Kak Fajar biar bisa tertarik sama lomba esai atau karya tulis ilmiah gitu sampai akhirnya bisa punya prestasi seperti sekarang. Gimana Kak Fajar? Tentunya ada motivasi ya Kak, di balik layar yang namanya juara tentunya ada pondasi dari awal kita. Nah, aku sendiri termotivasi dari ruang guru COC, anak COC ya Kak, yang sedang viral nih di TikTok gitu. Seperti contohnya ada Kak Putri Kak, menjadi inspirasi saya, yaitu dia kan dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Nah, padahal yang lain kan dari Universitas Indonesia, ITB itu kan kebanyakan teknik ya Kak, kebanyakan kedokteran, kebanyakan hal-hal yang rumpun saintek atau MIPA. Nah, aku termotivasi banget seorang pendidikan calon guru bisa menjadi inspirasi atau katalisator bagi semuanya. Tentunya sangat menginspirasi nih Kak, apalagi juara-juaranya tuh di LKTI, esai, lomba bisnis, apalagi LKTI itu kan sangat sulit ya Kak, ada kajian pustaka, ada metode penelitian yang dimana lebih konkret daripada esai, namun hampir dengan rumpun yang sama. Sedangkan esai sendiri terdiri dari struktur pendahuluan, pembahasan atau isi dan kesimpulan, yang dimana itu harus gagasan futuristik atau gagasan terbaru dan berdampak besar bagi kehidupan di bumi. Biasanya yang juara itu dikaitkan dengan SDGs Kak, atau Sustainable Development Goals. Iya betul. Oke, berarti Kak Fajar sendiri ini ya terinspirasi dari siapa tadi Kak siapa? Kak Putri. Kak Putri dari COC itu ya. Oke, selain dari Kak Putri punya nggak motivasi-motivasi yang lain Kak Fajar? Tentunya motivasi saya sih sendiri dari mahasiswa Universitas Negeri Surabaya Kak. Universitas Negeri Surabaya itu tidak hanya atlet saja yang juara, tapi juga lomba-lomba lain yang sangat keren sekali. Apalagi Universitas Negeri Surabaya di tahun 2026 ini top 16 nasional loh Kak. Pendidikannya top 5. Kemarin dirilis di Instagram UNESA. Tentunya sangat membuat inspirasi saya. Kenapa? Karena banyak anak-anak berprestasi itu diposting di akun Instagram official UNESA. Sangat memberi motivasi. Selain itu juga dari dukungan dari keluarga saya, ibu Kak. Karena bagaimanapun keluarga adalah tempat pulang kita. Kita bisa mengobati apa yang kita inginkan. Di keluarga kita bisa menaruh kenyamanan, menaruh aspirasi, inspirasi, dan tentunya cinta pertama itu tetap berasal dari keluarga. Oke, sangat menarik ini ya teman-teman ya. Jadi dari awal emang sudah tertarik ya Kak Fajar ya Kak, sama bidang lomba-lomba ini ya. Oke, boleh nggak Kak diceritakan lebih detail awal mulanya Kak Fajar tuh suka sama lomba itu gimana? Kayak dari SMA kan udah pernah tuh Kak ya, gimana Kak? Itu pertama kali ya Kak, ini saya diajak guru saya, guru bahasa Indonesia di SMA saya untuk mengikuti
festival lomba seni nasional Kak. Kebetulan cipta puisi saya lolos tingkat provinsi, Oh, iya. namun di nasional belum juara. Jadi itu sebagai cikal bakal Kak saya untuk mengikuti lomba di tingkat nasional di Universitas Negeri Surabaya ini, di Universitas Singapura Bangsa Karawang dan di Universitas Negeri Yogyakarta. Terus saya bangun Kak personal branding saya agar mungkin bisa berprestasi dan mungkin bisa membanggakan Unesa sendiri dan membanggakan diri saya dan orang tua saya. Oke, kalau boleh tahu nih, selama mau mengikuti lomba yang akan datang nih ya, caranya Kak Fajar untuk mempersiapkan diri itu gimana sih? Kayak adakah metode belajar khusus ataukah ada strategi tertentu nih Kak Fajar? Nah, ada dong Kak. Kan namanya strategi, kita tidak boleh mengabaikan akademik kita, mata kuliah kita itu harus kita pelajari mendalam-dalam, Kak, harus kita gali baik di jurnal, artikel maupun buku. Kalau saya sendiri sih lebih suka ke buku ya Kak, karena buku itu biasanya konkret dan lebih mendalam analisisnya. Jadi agar kita bisa nilai IPK atau indeks prestasi kumulatifnya bisa bagus, tapi tidak lupa dengan prestasi di luar akademik. Seperti esai, lomba bisnis dan lomba karya tulis ilmiah itu sendiri. Oke. Berarti prosesnya ada sendiri ya Kak ya? Ada, kayak Kak. strateginya Ada. gitu ya Kak? Oke. Banyak strateginya, Banyak ya, Kak. oke. Kalau prosesnya gimana Kak? Semisal kalau dalam Ngambil waktu idenya bulan, gitu iya, ya. ngambil idenya itu gimana Ya, Kak? ngambil idenya itu biasanya ya saya kan juara di 2025 ya Kak. Iya. Dan itu hangat-hangatnya pada saat itu pendidikan berkualitas SDGs keempat Kak. Namun di pendidikan itu tidak hanya pendidikan formal yang diaspirasi oleh pemerintah, tapi pendidikan non formal Kak, seperti anak disabilitas itu loh Kak. Iya. Itu jarang banget diperhatikan oleh masyarakat baik bidang sosial, budaya, ekonomi, politik, pemerintah jarang menganggap anak-anak tersebut. Padahal jika anak-anak tersebut dikembangkan pasti bisa Kak. Apalagi di Unesa ini ada prodi sebelah ya Kak, pendidikan luar biasa itu bisa main musik dari anak-anak disabilitas, betul. bisa sekali berprestasi. Jadi saya mengambil tema pendidikan, fokus ke anak disabilitas dan alhamdulillah juara 1 di Akrasa dan juara 3 di Unsika. Oh iya, betul. Jadi ini ya, Kak Fajar suka melihat permasalahan-permasalahan Iya. di sekitar lingkungan Kak Fajar sendiri gitu ya? Dari lingkungan nyata lalu dibentuk dalam gagasan untuk berdampak besar di kemudian hari. Oke, mantap sekali. Oke, jadi kan itu termasuk proses ya Kak Fajar ya Proses. untuk mengikuti lomba ke depannya ya. Jadi tantangan terbesarnya Kak Fajar sendiri itu apa sih Kak? Atau boleh nggak diceritain dari awal kalau mau mengikuti ini aku harus punya naskah-naskah dulu kan? Tadi kita sempat ngobrol tentang Iya naskah Kak, tuh betul Kak. sekali. Gimana itu Kak? Boleh Sebenarnya jelaskan? tantangan yang terbesar adalah karena lomba ya Kak, biasanya poster ataupun tanggal pendaftaran itu mepet sekali dengan tanggal pengumuman. Nah makanya dari 2 bulan atau 1 bulan itu saya sudah menyiapkan berbagai naskah, misalnya 2 atau 3 yang akan saya ikutkan lomba dengan mungkin jika saya membuatnya itu tahun 2025 Kak, mungkin saya bisa gagasannya itu yang 2026 itu sedang hangat diperbincangkan seperti BBM, bahan bakar minyak ya Kak. Iya, betul. Maka kita bisa mengambil inspirasi seperti sensor artificial intelligence dan kecerdasan buatan dengan pengambilan sumber daya potensi lokal itu bisa dikembangkan untuk membuat bahan bakar atau bahan bakar minyak tersebut agar bisa bumi lestari dan sumber daya alam bermanfaat dan berkelanjutan di bumi seperti itu Kak. Oh, berarti naskah yang Iya. Kak Fajar buat itu ini ya Kak, apa sesuai sama apa yang dibutuhkan Iya, di Kak. tahun itu ya Kak ya. Oke. Terus kalau boleh tahu tantangannya Kak Fajar gimana Kak Iya. dalam mempersiapkan naskah gitu? Karena kan harus disesuaikan sama kebutuhan di lingkungan sekitar kita kan Kak. Iya. Gimana tuh Kak tantangannya Kak? Tantangannya sih banyak ya Kak ya, apalagi kita tentunya harus survei langsung ke tempatnya Kak. Misal di tempat saya ya Kak, karena saya itu banyak mengambil subtema pendidikan, di tempat saya itu Kabupaten Blora itu banyak pendidikan non formal ya Kak, kurang diperhatikan oleh masyarakat, sedangkan masyarakat sendiri itu tidak mampu untuk menjangkau pendidikan formal Kak, karena memang ekonomi adalah senjata paling mematikan di dunia Iya, ini ya, Kak. betul. Karena bagaimanapun kita, walaupun kita pintar ataupun kita berpotensi, tapi jika ekonominya tidak mencukupi untuk sekolah di pendidikan formal, maka kita tidak bisa mengikuti pendidikan tersebut. Padahal pendidikan adalah hal yang paling konkret atau paling vital di Indonesia ini Kak. Oke, betul sekali. Aku juga setuju nih sama Kak Fajar tentang ekonomi itu bisa mematahkan mimpi seseorang Iya, Kak. gitu ya. Oke, jadi berarti ini ya tantangannya itu ya yang seperti Kak Fajar Iya. sebutkan tadi. Berarti juga selain tantangan ada juga kegagalan gitu ya Iya, Kak Fajar ada ya. kelebihan dan kekurangan Kak. Iya, kelebihan dan Apalagi kita saat menggagas teknologi ini Kak. Biasanya ESA itu yang sering juara itu sensor
kecerdasan Bisa. buatan seperti itu. Biasanya itu kan namanya sistem pasti kan ada kegagalan dan Iya, kekurangan. betul. Bagaimana kita bisa mengimplementasikan stakeholdernya dari pemerintah, dari masyarakat, dari aparat tuh gimana ya Kak? Oke. Seperti itu. Jadi kerjasamanya harus diperkuat agar menjadi lebih matang dan gagasan tersebut tidak hanya menjadi naskah semata tapi dapat direalisasikan di kemudian hari dan di beberapa tahun kemudian di 2030 Kak. Oke, betul. Menuju Indonesia Menuju Emas Indonesia tahun Emas 2045. 2045. Oke, betul. Berarti sebelum balik lagi nih ya Kak, kita membahas tentang Kak Fajar caranya untuk meraih prestasinya Kak Fajar sendiri. Berarti sebelumnya pernah nggak Kak dapat kegagalan gitu Kak? Kayak semisal aku udah mempersiapkan naskah ini untuk ikut lomba ini, tapi ternyata hasilnya kalah sama yang lain gitu. Pernah nggak Kak? Ya pernah Kak, sering sekali karena saya sendiri tuh ada target ya Kak, di mana aku harus mengikuti lomba tersebut. Misalnya ini Kak, mau cerita ya Kak, Iya, Januari boleh. sampai dengan Maret saya fokus ke akademik, belajar terus Kak. Seperti saya memiliki target waktu dari misalnya mata kuliah kan tidak menentu ya Kak, fleksibel betul, di beberapa hari. Jadi saya malamnya itu selalu belajar dan membuka-buka referensi baik jurnal, buku, artikel Kak. Kegagalannya sih banyak ya Kak, karena namanya lomba ya Kak. Iya. Dari berbagai puluhan atau ratusan peserta dari berbagai universitas bergengsi nih Kak. Ada UGM, UI, ITB, tahulah Iya, ya Kak, top betul. 3. Top 3. Tapi kita Iya. tidak boleh harus Kecil bersih hati, hati. ya, UNESA juga betul. keren dan sangat bagus Kak. Iya, oke. Berarti waktu itu sempat nggak Kak, waktu dapat kegagalan itu sempat kepikiran buat berhenti nggak? Kayak, ya wis lah gitu. Pernah nggak Kak punya pikiran kayak gitu? Tidak ya Kak, karena kegagalan saya dari SMA sering mendapatkan kegagalan nih Kak. Kalau boleh cerita ya dari SD ya Kak ya. Dari SD itu saya ranking 24 dari 26 siswa, namun saat SMP saya berhasil 10 besar dan SMA alhamdulillah ranking 1 Kak. Oke. Tentunya dari itu mungkin bisa menjadikan pondasi bagi saya ya Kak. Ibarat sebuah pondasi itu kan pondasi berkaitan dengan rumah ya Kak. Iya, betul. Jika pondasinya tidak kuat maka rumah itu akan roboh. Sama seperti kita Kak. Jika kita pondasinya, bahan belajarnya, perdalam analisis teorinya tidak kuat, maka juga akan roboh dan tidak berdampak besar di Tidak kemudian besar. hari. Seperti itu Oke. Kak. Betul, ini aku sangat setuju banget nih. Berarti Kak Fajar sendiri dalam mempersiapkan lomba itu kan pasti mempertaruhkan waktu, materi, ide, tenaga dan segala macam gitu kan ya. Kalau Kak Fajar sendiri gimana nih Kak, sebagai mahasiswa yang aktif gitu ya, cara untuk membagi atau memanajemen waktunya Kak Fajar sendiri itu gimana Kak? Saya sendiri itu anaknya introvert ya Kak. Jadi selesai pulang mata kuliah itu saya langsung pulang, langsung belajar dan memenuhi kebutuhan ya apa yang harus diprioritaskan Kak. Yang saya prioritaskan yang pertama itu tentunya belajar ya Kak. Namun tidak lupa dengan kewajiban untuk mengikuti lomba saya seperti itu Kak. Oke, caranya Kak Fajar sendiri untuk mengatur waktunya itu gimana Kak? Karena kan untuk mendapatkan ide atau ilahi itu kan ya ndak langsung ada gitu kan ya. Kan pasti harus di riset dulu, dicari tahu dulu gitu kan ya. Gimana caranya Kak Fajar untuk Ya mengatur waktu itu ada metodenya sendiri ya Iya, Kak. gimana, Ada Kak? analisis SWOT dari strength kekuatannya, dari weakness kelemahannya, opportunity peluangnya, dan threat ancamannya Kak. Jadi itu harus kita analisis, banyak analisisnya Kak. Ada PDCA, ada SMART, ada sahabat tuh harus kita gali-gali dan harus kita bisa mengelaborasi antara satu sama lain. Oke. Kak Fajar sendiri berarti pakai yang SWOT atau pakai Iya, yang seringnya metode? pakai itu Kak, karena Seringnya itu pakai SWOT. bersifat universal. Oh iya, Ya. berarti bersifat bisa dipakai semua orang Bisa, gitu ya. ya, Kak. Betul sekali. Berarti dalam mempersiapkan lomba sama belajar itu menurutnya Kak Fajar yang prioritas banget itu apa Kak Fajar? Karena kan kalau lomba kan berdampak ke akademik juga berdampak ke lomba. Berarti prioritas tertentunya Kak Fajar di antara akademik sama lomba apa Kak? Kalau ditanya tentang prioritas maka harus milih salah satu ya Kak. Iya, betul. Kalau menurut saya akademik ya Kak. Dengan akademik yang kuat maka kita bisa berdampak besar di kemudian hari. Apalagi kita calon guru Kak. Calon guru itu harus bagaimana kita bisa harus mendalami materi kita. Harus kita berhasil mencapai apa yang harus ditentukan. Seperti C1, C2, C3 di ya. SD, SMP, SMA kita kan harus bisa ya Kak. Apalagi pembelajaran sedangkan gitu ya. saat SMA ini perlu pembelajaran berbasis deep learning, studi kasus. Jika kita berprestasi, berakademiknya kuat Kak, maka kita juga akan bisa menularkan prestasi-prestasi tersebut kepada peserta didik kita saat kita menjadi guru Kak. Oke. Jika ditanya maka saya milih akademik karena jika berprestasi saja
mungkin tidak cukup untuk bisa memajukan Indonesia emas dan berhasil membuat peserta didik dengan gemilang prestasinya yang sangat luar biasa. Oke, luar biasa sekali Kak Fajar. Saya sampai terharu. Keren. Oke, berarti selain motivasinya, setelah kita membahas tentang yang Kak Fajar sebutkan tadi, menurutnya Kak Fajar tuh apa sih Kak yang buat kita harus terus bertahan dan juga terus berjuang itu apa Kak? Menurutnya Kak Fajar sendiri? Ya, dari berbagai motivasi yang telah dijalani ya Kak, seperti ada motivasi saya Kak. Apa? Gimana Kak? Boleh diceritakan lebih lanjut? Iya, selalu semangat dalam menggapai mimpi, ilmu, dan prestasi. Nyalakan asa dan semangat mentari di kemudian hari, karena kita bisa dan kita terus berproses untuk menuju kehidupan yang lebih baik Kak. Oke, kalau lagi capek banget tuh biasanya Kak Fajar ngapain sih Kak? Biar semangatnya itu ini ada lomba bagus nih tapi aku lagi capek banget karena tuntutan akademik gitu ya. Gimana tuh Kak Fajar untuk membalikkan rasa semangat untuk mengikuti lomba dan juga akademik Kak Fajar? Seperti yang saya ceritakan di awal tadi Kak. Iya. Caranya itu sendiri, saya selalu belajar dari teman-teman saya satu kelas Kak. Tidak hanya satu kelas tapi berbagai angkatan Kak. Misal ada yang berprestasi seperti Kak Arina dari angkatan 23. Ya itu sebagai prestasi saya. Ada juga Giovanni dari angkatan 2025A ya, itu kan public speakingnya bagus. Mungkin bisa saya gunakan sebagai motivasi saya, dan juga teman-teman saya ketika menjawab pertanyaan dari dosen, saya sangat menghargai berbagai pengalaman saya, karena dari pengalaman bisa mewujudkan inspirasi atau mewujudkan ide di kemudian hari, dan juga sebagai inspirasi dan motivasi yang sangat terdalam bagi saya. Oke, Itu, Kak. karena kita dari tadi udah ngomongin akademik nih ya Kak ya, kita mau bahas tentang prestasi nih. Menurutnya Kak Fajar sendiri tuh prestasi itu apa sih Kak? Terus juga apakah prestasi itu harus selalu berbentuk juara, atau bagi Kak Fajar sendiri prestasi itu punya makna lain gitu Kak? Tentunya punya makna lain ya Kak. Iya. Prestasi saya sendiri sih tentunya gini Kak, saya memiliki motivasi atau memiliki pondasi seperti gini Kak. Prestasi itu tidak hanya kita juara nasional, provinsi maupun kabupaten, tapi kita bisa belajar atau menjawab pertanyaan dari dosen ataupun bisa berdampak baik kepada teman kita, itu sudah termasuk prestasi Kak. Kenapa? Kita melibatkan Tuhan di kehidupan kita. Karena dengan kita melibatkan Tuhan ataupun saya kan Islam ya Kak, Allah Subhanahu wa taala, tentunya kehidupan kita pasti akan terbaik karena saya percaya takdir Kak. Dan garis Tuhan itu nyata. Dan memang sila yang pertama, Tuhan Yang Maha Esa itu bersifat universal dan wajib kita elaborasikan dalam kehidupan baik bidang politik, sosial, budaya, ekonomi. Karena Tuhan nomor satu dan membentuk apa takdir dan juga wawasan kita untuk kedepannya. Oke, keren banget ini ya Kak Fajar ini ya. Berarti tujuan utama Kak Fajar tuh dampak lebih baik gitu ya? Iya, dampak maksudnya? lebih baik Kak. Oke, dampak untuk baik untuk Kak Fajar sendiri sama untuk lingkungan sekitar gitu ya. Oke. Membantu teman seperti itu Kak, walaupun teman kesusahan saat tugas itu wajib kita bantu gitu ya. Oke, bagus banget ini Kak dan Fajar. tidak menjadi saingan antara satu sama lain Kak. Kadang kalau ada yang lebih pintar di kelas itu menjadi saingannya Kak. Oh iya, betul. Itu iya. biasanya iri-irian gitu ya Kak Fajar namun ya. bisa kita gunakan motivasi, ini loh keren banget gitu. Iya, oke. Sekarang kita akan bahas tentang realita nih Kak Fajar ya. Karena Kak Fajar tuh punya banyak banget segudang prestasi nih ya Kak ya. Dan banyak orang, saya sendiri pribadi juga lihat Kak Fajar tuh mahasiswa yang wah banget gitu loh ya. Oke. Tapi kalau Kak Fajar sendiri tuh ada nggak sih sisi yang tidak terlihat dari seorang mahasiswa berprestasi? Kayak ada orang luar tuh lihat Kak Fajar tuh, ada nggak sisi yang Kak Fajar tidak tunjukkan ke publik gitu Kak Iya, Fajar? ada Kak. Oh, ya, gimana Saya tuh, Kak? sendiri kan introvert ya Kak. Saya sendiri itu anaknya mungkin jika dikolaborasikan dengan anak lain saya sedikit kurang menerima ataupun kurang bisa Kak. Tapi saya tetap berusaha untuk baik ke dia, dan saya harus bisa merealisasikan dan membuka mindset nih bahwa saya juga bisa menjadi ekstrovert dan juga bisa berkolaborasi dengan sesama. Karena saya itu anaknya memang seperti itu ya Kak, pendiam dan juga menggunakan waktu itu sesuai dengan prioritas prioritas saya. ya, betul. Kak. Oke, berarti ada sisi yang tidak terlihat itu berarti introvert gitu ya Kak? Iya, Kak. Tapi sebenarnya introvert atau ekstrovert itu tidak penting kan ya? Gimana caranya kita aja untuk menghadapi gitu aja ya Kak ya? Iya, betul sekali, Kak. Terakhir nih Kak, adakah pesan dan saran dari Kak Fajar untuk teman-teman mahasiswa yang ingin mulai berprestasi atau yang punya passion untuk
dikembangkan atau yang punya passion tapi masih malu-malu untuk diperlihatkan gitu. Mungkin dari Kak Fajar sendiri ada nggak pesan dan saran untuk teman-teman? Ada Kak, pesannya sih tetap semangat terus ya, namanya kita tidak tahu rezeki kita ke depannya. Kita harus coba terus berbagai lomba, berbagai beasiswa, kesempatan harus kita coba. Kita tidak tahu apa yang sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Seperti itu Kak. Lalu kita seperti saya sendiri, pribadi saya jujur selalu mengajak teman saya yang berpotensi di kelas. Misal ada lomba bisnis, lomba esai yang kemarin seperti lomba bisnis ada Rara, ada Joko dan esai juga. Saya kolaborasikan dengan saya ajak Kak, walaupun dia sedikit tidak mau tentunya ya Kak, apalagi Iya, betul, awam tentunya awam. dan juga mungkin menyita waktu. Namun saya fleksibel sih Kak untuk diskusinya secara online di WhatsApp agar tidak mengganggu waktu-waktu mereka. Tentunya saya memiliki motivasi untuk mengajak semua yang mau berkolaborasi saya, baik saya ajak maupun yang mengajak duluan. Oke. Dan itu tentunya saya sangat semangat karena memang merasa dihargai ya Kak Iya, tentunya. betul. Oke, kalau ada satu hal yang paling penting menurutnya Kak Fajar itu apa sih Kak? Satu hal yang penting ya Kak Yang ya, paling penting. tekun dan giat Kak. Tekun dan giat. Oke, Tentunya oke. dengan kita tekun, kita akan bisa menambah wawasan atau menambah berbagai pengalaman dari kita. Dengan kita giat, maka kita tentunya pasti akan berprestasi. Karena berprestasi sendiri belum tentu tekun dan giat, Kak. Iya, Tapi dengan betul. tekun dan giat adalah pelengkap untuk menambah segala aspirasi dan cita-cita di kemudian hari, Kak. Tidak hanya di kemudian hari ini, tapi juga saat hari tua tentunya kita bisa menularkan ilmu-ilmu kepada anak cucu kita. Oke, sangat mantap sekali ya ini ya. Satu lagi Kak, untuk teman-teman yang sedang mendengarkan atau audiens yang sedang mendengarkan, ada nggak pesan gitu Kak? Selain semangat dan juga tekun dan giat, ada nggak yang selain itu Kak? Ada dong Kak. Gimana? Tentunya ya Kak, namanya kita pesan dan kesan ya Kak. Iya. Sebagai mahasiswa jangan patah semangat dalam menggapai dunia. Oke teman-teman, obrolan hari ini sangat insightful sekali ya. Jadi kita bisa belajar bahwa prestasi itu bukan hanya tentang hasil, tetapi juga tentang proses, kegagalan, dan juga konsistensi seperti Kak Fajar ini ya. Oke, semoga apa yang sudah dibagikan oleh Kak Fajar Iya, Kak. hari ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua sekaligus motivasi. Terima kasih teman-teman dan juga Kak Fajar sendiri Iya, yang Kak, terima sudah kasih berkenan banyak. menjadi narasumber yang sudah berkenan untuk berbagi ceritanya dan juga pengalaman. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast obrolan santai dari Laboratorium IPS. Saya Dina Nur Hamidah sebagai host pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah, gini Kak. Yeay.